Pak Anies ini sedang berbahagia dan para sahabatnya ada Pak AHY, ada Pak Surya Paloh dan juga Pak Sohibul Iman gitu ya. Sebagai sesama sahabat tentunya juga datang menghadiri dan turut berbahagia gitu atas situasi yang dihadapi oleh sahabatnya. Kemudian katakanlah tadi kita bisa lihat sama-sama betapa antara Mas AHY, Pak Surya Paloh dan Pak Sohibul ini tampak sangat cair ya. Sangat cair, sangat lekat gitu, berbincang dengan lepas dan akrab. PKS, kemudian Nasdem, dan Demokrat, di mana tiga partai ini kelihatannya sudah saling memahami dan chemistry-nya ini dapat, teman-teman. Bahkan kemarin di acara pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan itu antara PKS, Demokrat, Nasdem itu satu meja, dan ini kelihatannya cukup akrab sehingga memungkinkan pembicaraan-pembicaraan di awal untuk melakukan koalisi ini bisa semakin kelihatan terwujud, teman-teman, dengan mengusung Anies AHY sebagai calon presiden dan wakil presidennya. Silaturahmi antara tokoh politik ya yang bisa jadi akan menjadi game changer nantinya buat di koalisi, buat Pilpres 2024 ini. Nah, ini bagaimanapun namanya keakrabannya itu kelihatan alami ya. Ini kan menjadi langkah awal sebenarnya, chemistry, karena bagaimanapun koalisi yang nantinya akan dibentuk tentunya kan memerlukan kesepahaman dan juga kesepakatan bersama, Mbak. Yang bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi berdasarkan keinginan dari masing-masing pihak untuk bisa bersama. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem itu adalah modal besar. Kami sudah sepakat, Pak Surya Paloh ketika bertemu Mas AHY, juga kita dengan teman-teman dari PKS, bahwa ya paling penting platformnya dulu nih, fondasinya dulu, visi misi, gagasannya dulu. Seperti apa koalisi yang akan dibangun ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa sekarang dan ke depannya gitu. Ada pertemuan-pertemuan, ada pembicaraan-pembicaraan yang secara khusus, yang itu memang tidak terbuka. Itu pasti ada. Misalnya, wah rame-rame ini PKS ketemu sama Nasdem, Demokrat ketemu sama Nasdem. Kan setelah itu pasti ada pertemuan-pertemuan yang secara khusus. Udah ada LO-nya yang dibentuk untuk bagaimana komunikasi ini intensif. Kan itu pasti ada. Ya juga rencana pertemuan lah ke depannya gitu Pak, terkait dengan koalisi gitu antara ketiga parpol ini gitu. Hanya kan memang nantilah untuk detailnya gitu. Kalau bicara koalisi ya tipis-tipis lah Mbak, ada lah gitu ya. Tapi kan namanya momentum informal. Yang paling penting kita bisa lihat silaturahmi antara tiga sosok penting di tiga parpol ini terjalin begitu cair ya, begitu natural, dan ini ya menjadi pertanda baik. Nah seperti inilah seharusnya katakanlah suatu kemitraan kedepannya dibangun berdasarkan tadi chemistry yang misalnya itu mengalir secara natural gitu. Benar-benar menyiapkan diri itu pribadi maupun organisasi yang sedang saya pimpin, yaitu Partai Demokrat. Besar sekali dan juga tentu kompleks. Sedangkan kita juga akan terus melihat perkembangan politik yang terus masih dinamis dan cair ya. Saya berkomunikasi dengan berbagai tokoh, figur politik nasional, partai-partai politik sahabat. Artinya membangun chemistry dan kebersamaan itu juga butuh proses dan waktu. Pada saatnya nanti ya kita lihat aja apakah jalannya terbuka. Demokrat ini sebenarnya punya calon yang juga siap berkompetisi, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Namun untuk menjadi calon presiden kayaknya berat, sehingga banyak yang menganalisa sebaiknya AHY menjadi calon wakil presiden, yaitu mendampingi Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat di internal Demokrat itu juga sangat banyak kader yang mendukung Anies AHY di 2024. Waktu pada saat di lokasi ya kan ada berpapasan, Pak Sohibul Iman dengan Pak Surya Paloh sudah ngobrol duluan. Pas lagi itu sambil berdiri, atau Mas AHY lewat ya. Kemudian disapa, bercanda-bercanda itu. Kemudian Pak Surya Paloh dengan Pak Sohibul Iman manggil Mas AHY. Kalau kita lihat ya, ada sesi yang sebelum duduk ini, ada sesi yang lagi sambil berdiri itu Pak. Ya, kemudian habis itu ayo kita duduk aja dulu, biar ngobrolnya lebih enak nih gitu. Jadi platform itu bukan hanya yang tertulis, tapi chemistry di antara pimpinan dan pengurus dan kader itu dapat nggak? Itu juga masuk di situ. Jadi non yang rasional juga masuk di situ. Nah, seperti kami nih PKS dengan Demokrat di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi bersama rakyat, berkoalisi bersama rakyat, gitu Bang ya. Ya koalisi ini kan bukan hanya bicara mengenai pilpres saja, tetapi lebih kepada bagaimana
ketiga partai ini bisa bersepakat solusi ya, sinergi kolaborasi yang akan dilakukan gitu dalam konteks menyelesaikan permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Jadi bukan sekedar cocok capresnya siapa atau capresnya siapa, bukan. Itu adalah bagian nanti di ujung gitu sebenarnya. Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Nasdem dan Partai PKS menghadiri resepsi pernikahan Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berlangsung di Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Malam ini, saya menghadiri resepsi pernikahan putri dari sahabat saya Mas Anies Baswedan dan Mbak Ferry Farhati yaitu Mutiara Baswedan dan Ali Saleh di Ancol, Jakarta, kata AHY. Ketum AHY mengaku ikut berbahagia dan mendoakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, serta dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dalam kesempatan itu, AHY juga bersilaturahmi dengan tamu undangan lainnya yang hadir. Tampak hadir Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dan Wakil Presiden Maruf Amin beserta istri. Terlihat juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, turut hadir. Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, juga sempat berbincang akrab dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan mantan Presiden PKS, Sohibul Iman, ketika bertemu. Bertiga, Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka pun beralih duduk bersama di meja VVIP selama beberapa waktu sambil berdiskusi serius. Keakraban tiga partai tersebut sudah terang-terangan akan berkoalisi ke depannya. Karena di setiap pertemuan ketiga partai Demokrat, Nasdem, PKS selalu kompak dan selalu berdampingan. Tampak kedekatan dan chemistry yang semakin terjalin di antara ketiganya. Dalam diskusi bertiga ini, pembicaraan di antaranya lebih banyak mengenai situasi bangsa terkini dan kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Kalau terkait koalisi, sempat dibahas tipis-tipis saja, termasuk rencana pertemuan ke depannya, kata Herzaki. AHY juga mengaku dalam kesempatan tersebut bertemu dengan sejumlah tokoh penting dan mitra dalam berdemokrasi. Senang sekali dalam acara tadi, sekaligus saya bersilaturahmi dan bertemu dengan para tokoh senior, para mentor politik, para sahabat mitra berdemokrasi. Barokah insya Allah, pungkas AHY. Sebagaimana diketahui, PKS, Nasdem, dan Demokrat sedang intens berkomunikasi untuk koalisi Pilpres 2024. Salah satu rekomendasi nama yang diusung Partai Nasdem dalam Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan. Beberapa waktu terakhir juga ada pernyataan dari elit politik ketiga partai tersebut dengan wacana Anies AHY sebagai salah satu calon pemimpin bangsa di Pilpres 2024. Senang sekali dalam acara tadi, sekaligus saya bersilaturahmi dan bertemu dengan para tokoh senior, para mentor politik, para sahabat mitra demokrasi, barokallah insya Allah, kata AHY. Lebih lanjut, Anies memohon doa kepada para tamu undangan agar putri dan suaminya dapat menjalankan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sekaligus menyampaikan permintaan maaf apabila acara yang telah diselenggarakan di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Kami ingin menyambut dengan sebaik-baiknya dengan rasa hormat dan semoga ini bisa diterima dengan baik, pungkasnya.